MBG itu beban, tapi sekaligus investasi, ya. IKN itu lebih beban, sekaligus lebih investasi. Apalagi yang paling beban? Yang paling beban adalah subsidi. Sampai di sini, saya berbicara dengan data ya. Jika ada data lain yang bisa membantah apa yang saya ucapkan dari awal sampai akhir ini, silahkan dibantah. Saya tunggu 100 kali 24 jam. Banyak di antara kita yang belum menyadari sama sekali di balik tenangnya ekonomi Indonesia dan tidak naiknya BBM. Ada apa di belakang itu? Di belakang itu ada RDMP Balikpapan yang sudah beroperasi sebagai kilang Pertamina Internasional. Ada ribuan sumur minyak yang sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika Bapak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM yang sebelumnya beroperasi secara diam-diam, beroperasi dengan dukungan oknum, dan beroperasi secara ilegal. Sebenarnya sebelum 2014, Presiden-Presiden Indonesia juga memiliki mata yang melek, memiliki pikiran yang cerdas, memiliki politik yang bagus, makanya bisa jadi presiden ya. Tetapi mata hati yang tertutup, sehingga kemudian tidak mampu menilai dan melihat betapa bagusnya gasifikasi DME dilakukan. Nah, ini dilakukan di era Bapak Prabowo Subianto ya. Bapak Prabowo Subianto kemarin telah mendukung dan mendongkrak supaya investor yang akan menginvestasikan dana untuk menggantikan LPG. LPG inilah produk Amerika Serikat, yang mana kemudian ini ketika berhasil gasifikasi dari batubara menjadi dimethyl ether. Indonesia ya secara 70% kebutuhan gas LPG yang sangat menekan nilai tukar rupiah. Ini akan menjadi selesai permasalahannya dan nilai tukar rupiah akan menguat, yang selalu kalah dengan US dollar. Ada yang terganggu. Saya tidak menuduh, saya tidak sebut nama, tapi teman-teman saya kasih clue. Yang merasa terganggu bisnisnya adalah orang yang kemarin teman-teman menyuruh harga BBM dinaikkan. Itu yang pertama. Terus kemudian ada lagi nih teman-teman, orang yang kira-kira teman-teman ya tidak menginginkan bahwa impor LPG dari Amerika Serikat ke Indonesia ini dihentikan karena bisnisnya ya arahnya ke sana. Kemudian nih teman-teman ya, orang yang berbicara, Bapak Jokowi tunjukkan ijazahnya karena masalahnya sudah berlarut-larut. Jangan membuat publik menjadi gaduh. Nah, itulah orangnya yang terganggu yang saat ini teman-teman. Ayo teman-teman, kita tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi terkait dengan kepentingan bisnis yang terganggu. Di seri ini, video ini penuh dengan clue. Penuh dengan clue. Clue yang kemudian berikutnya akan saya munculkan adalah impeachment atau upaya untuk memaksulkan. Ya, impeachment adalah upaya resmi melalui aturan hukum yang terdapat di Indonesia, ataupun upaya lain berupa makar yang tidak sesuai dengan hukum atau inkonstitusional. Ketika presiden berhasil di impeachment, diganti dengan presiden lain, maka kemudian kebijakannya akan diganti. Ya, kemudian investasi yang akan dilakukan pada gasifikasi batubara itu akan dihentikan karena itu mengganggu teman-teman. Itu adalah sesuai dengan pesanan ya. Pesan mana? Ya, saya nggak mau menuduh orang Indonesia. Kita buat aja itu pesanan asing ya, pesanannya US. Karena yang namanya gasifikasi batubara akan menghentikan impor gas LPG dari Amerika Serikat. Nah, itu bahaya. Yang kemudian, karena itu bahaya, makanya teman-teman, ini disuntik. Ayo, dipropaganda masyarakat. Ayo, didorong supaya di impeachment. Ayo, diserang pemerintah supaya masyarakat nggak percaya kepada pemerintah. Supaya apa? Supaya orang yang dari seberang sana semakin beruntung dan semakin menguasai sektor-sektor ekonomi di Indonesia termasuk pasar. Kita belum membicarakan ya hilirisasi nikel. Karena kalau kita berbicara hilirisasi nikel, arahnya adalah ke produk jadi, minimal ke setengah jadi. Setengah jadinya apa? Yaitu biji nikel yang setengah jadi. Tetapi produk jadinya apa? Produk jadinya adalah baterai EV atau mobil listrik. Nah, ketika mobil listrik ini berhasil, ini ancamannya besar teman-teman. Ancamannya sangat besar karena akan terjadi konversi, akan terjadi ya sebuah perubahan dari yang tadinya menggunakan BBM minyak menggunakan listrik, dan itu semua akan mempengaruhi teman-teman sektor perekonomian dunia yang akan dipengaruhi ya. Kita sekarang ini berbicara tentang yang lainnya dulu. Mulai dari DME sudah. Nah, kita melangkah lagi ke yang lainnya. Di samping saya ini adalah pohon singkong. Ya, kemudian ada lagi pohon tebu. Yang mana ini semua teman-teman, ini dapat dirubah menjadi bioetanol. Yang mana ini juga ancaman. Ketika Indonesia mampu menghasilkan B misalnya teman-teman ya, apakah 27, 28, 29, 30 dan angka yang semakin besar, ini akan mengancam teman-teman, sehingga kemudian kemandirian energi atau disebut sebagai swasembada energi itu akan terjadi di Indonesia. Dan siapa yang akan rugi? Yang selama ini menjadi mafia migas. Kalau sampai di sini masih kurang banyak hal-hal meresahkan yang dilakukan oleh pemerintah, saya tambahin lagi. Teman-teman tahu nggak pohon kelapa sawit? Nah, pohon kelapa sawit itu teman-teman 15 juta hektar lebih yang terdapat di Indonesia, yang mana 60% tadi merupakan perkebunan kelapa sawit milik swasta, dan sisanya adalah perkebunan kelapa sawit plasma milik masyarakat. Dan ini menghasilkan apa? Ini menghasilkan CPO atau crude palm oil, yang mana kemudian CPO ini teman-teman bukan hanya untuk sektor produk pangan,
bukan hanya untuk produk pangan, tetapi juga diarahkan ke sektor non-pangan. Bahkan teman-teman, yang namanya biji sawit yang busuk menjadi brondolan di bawah-bawah pohon sawit yang kemudian itu juga diayak, diambilin ya, itu menjadi FFA atau free fat acid, yang mana ininya arahnya adalah ke energi. Dan ini teman-teman membuat Indonesia akan meresmikan B50 di tahun 2026, tepatnya di bulan Juli. Dan ini berbahaya, sangat berbahaya dan sangat meresahkan. Bagi siapa? Bagi mafia. Dan ini menguntungkan bagi siapa? Bagi masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya, ketika presiden, ketika eksekutif melakukan hal-hal yang baik, yang kemudian berpihak kepada masyarakat dan tidak berpihak kepada asing, maka pemerintah akan diserang. Udah. Energi selanjutnya nanti ya, biar aku nggak kehabisan bahan konten. Oke, pertanyaannya, siapa yang menyerang? 1. Ferry Amsari. Saya sebut nama nggak apa-apa, karena Ferry Amsari memang menyerang pemerintah saat ini ya, dan ingin melakukan sesuatu yang kemudian, katakanlah ke arah chaos. Yang kedua siapa teman-teman? Ferdian Aurelio ya. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Banyak teman-teman ya. Mahasiswa-mahasiswa yang terdapat di kampus-kampus yang selama ini kita kenal sebagai mahasiswa yang pintar, diam, berani. Nah, ternyata teman-teman, ada salah satu kampus Universitas Gadjah Mada namanya. Di mana kampusnya? Di Yogyakarta. Yang mana ketua BEM-nya bernama Tio Ardianto, yang bahkan mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu, Bapak kapan Pak berhenti menjadi iblis? Pertanyaannya teman-teman, kenapa itu semua bisa terjadi? Siapa kira-kira yang menyuruh bocah ini berbicara seperti itu? Nah, kita sudah tahu ya kepentingannya siapa kira-kira di balik kerusuhan yang mereka buat. MBG adalah bukti kegagalan pemerintah dalam melayangkan uang yang begitu besar kepada masyarakatnya. Di tengah-tengah negara lain yang lagi krisis, Indonesia menggelontorkan uang yang sangat luar biasa. 100 hari MBG setara dengan 1 unit USS Gerald Ford, kapal induk tercanggih Amerika Serikat. Berikutnya, IKN atau Ibu Kota Nusantara. IKN di tengah-tengah negara yang lagi krisis, di tengah negara yang lagi terguncang ekonominya, Indonesia bikin rumah mewah, bikin ibu kota yang sangat luar biasa megah, yang kemudian ini mengundang ya perhatian di seluruh dunia. Wow, what happened Indonesia ya? What happened ayah naon? Ada apa dengan Indonesia? Wah, ternyata ekonomi Indonesia sudah meningkat, dan ternyata dibuktikan dari data yang bisa kita baca di BPS ya, bahwa pertumbuhan fiskal Indonesia sudah mencapai 5,11% dan akan bertambah teman-teman, kira-kira ya di 5,50% di tahun 2026. Ini luar biasa teman-teman. Ini menampar ya negara-negara besar yang semuanya lagi merosot. MBG itu beban tapi sekaligus investasi ya. IKN itu lebih beban sekaligus lebih investasi. Apalagi yang paling beban? Yang paling beban adalah subsidi. Ternyata tidak ada penghentian subsidi, bahkan kenaikan BBM nggak ada di Indonesia. Bahkan subsidi bukan hanya di sektor itu, banyak yang bisa kita rasakan, mulai dari listrik dan lain sebagainya. Ini artinya teman-teman, apa yang dilakukan di Indonesia dan apa yang sebagai masyarakat Indonesia dapatkan dari negaranya, ini tidak bisa didapatkan di negara tetangga seperti di Malaysia, Singapura, apalagi Australia, apalagi Amerika Serikat. Di sana lagi demo teman-teman. Kenapa demo? Karena masyarakat disengsarakan oleh pemerintahnya yang sibuk berperang. Plot twist kita hari ini adalah 9 juta lapangan pekerjaan ya. Lu yang nggak paham tentang 9 juta lapangan pekerjaan, coba lu cek berapa MBG menghasilkan tenaga kerja baru. Lu cek subsidi-subsidi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama pembangunan rumah bersubsidi. Coba lu cek berapa tenaga kerja ya. Kalau dari ketahanan pangan, berapa petani yang akan untung dan mendapatkan celah baru dalam mencari uang. Dari smelter yang dibuka, dari investasi yang dilakukan di Indonesia saat ini terkait dengan hilirisasi, berapa ratus lapangan kerja yang terbuka, bukan berapa ratus, ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan mendekati juta ya, baru dari satu titik Finvest. Belum yang lainnya, BYD, belum yang lainnya, banyak yang lagi dibangun di Indonesia ini. Apalagi setelah nanti semua dimaksimalkan, termasuk di mentil ether. Bukannya tenaga kerja itu ya, bukannya tenaga kerja. Lu botol. Sampai di sini, saya berbicara dengan data ya. Jika ada data lain yang bisa membantah apa yang saya ucapkan dari awal sampai akhir ini, silahkan dibantah. Saya tunggu 100 kali 24 jam. Salam hangat selalu, sampai berjumpa pada Indonesia Emas 2045. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi pemimpin kita punya taktik yang jitu untuk mengalahkan taktik yang dimainkan oleh Uni Eropa, terutama negara-negara yang berkepentingan terhadap biji nikel mentah. Apa yang dilakukan? Ya ternyata dalam
penguluran waktu tersebut, pemerintah mendatangkan investor ke dalam negeri, ya, yang mentransfer teknologi untuk supaya membangun smelter tadi di dalam negeri. Sehingga kemudian setelah prosesnya deal dan inkrah menjadi putusan pengadilan yang terakhir, dan Indonesia tetap dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut, dan artinya dalam putusan hukum Indonesia wajib tetap menjadi pengekspor biji nikel mentah yang menyuplai ke negara-negara yang memproduksi batu baterai EV. Ya, apa yang terjadi? Pabriknya di Indonesia sudah siap beroperasi. Dengan adanya pabrik yang sudah siap beroperasi tadi, maka putusan pengadilan tadi tidak ada artinya. Disitulah kecerdasan sebuah pemimpin